hadratil muhtaramin wal muhtaramin, para ulama, para kiai Desa Panjenengan Kulon. Yang kami muliakan Bapak Guru Desa Panjenengan Kulon beserta staf jajarannya. Dan yang kami hormati segenap masyarakat Desa Panjenengan Kulon yang dapat hadir pada acara malam hari ini. Hadirin yang berbahagia, dalam sejuknya malam, kiranya tiada kata indah yang pantas disampaikan dalam mukadimah ini, melainkan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin sebagai wujud rasa syukur kehadiran Sang Khalik. Dengan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul dan bermuajah di Masjid Jami Sabil Huda Desa Panjenengan Kulon dalam acara memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Isra Mi'raj Nabi kita, mari berbuat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat dan para pengikutnya. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mampu menjadi wasilah yang dapat mengantarkan kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah kelak yaumil qiyamah. Amin. Pada malam hari ini, sebagai wujud ta'zim pada ilahi Rabbi, cinta kami pada Nabi termulia, maka kami awali acara pada malam hari ini dengan pembukaan. Ragam kalam yang terangkai dalam sambutan-sambutan menempati acara kami yang kedua. Tayang Mawa'id penyejuk kalbu yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Habib Yusuf Alaidus. Dan acara pada malam hari ini kami akhiri dengan pembacaan doa. Demikianlah susunan acara pada malam hari ini. Hadirin yang kami muliakan, untuk mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran dengan harapan acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ala nabiyina wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terkhusus Bapak Kepala Desa Panjenengan Kulon, Bapak undangan dan hadirin hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam ini kita dapat berkumpul di halaman Masjid Sabil Huda ini. Dan yang saya hormati, dengan tidak terasa bahwa kita sampai di bulan yang mulia ini, sebab bulan Rajab adalah bulan termasuk bulan Hurum, bulan yang mulia yang tiga berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang satu yaitu bulan Rajab. Bahkan bulan Rajab ini bukan saja mulia, tetapi bulan yang bersejarah, yaitu bulan yang diwajibkan
umat Islam untuk melaksanakan sholat yang lima waktu. Para hadirin yang berbahagia, selanjutnya nanti setelah Bapak Mubaligh Al-Habib Yusuf Ali Idrus memberikan ceramah atau wejangan-wejangan, mari kita simak, kita dengarkan dan kita laksanakan dengan baik. Selanjutnya, kalau sehubungan masih keadaan demikian situasi kita ini, kita harus mentaati aturan-aturan pemerintah. Hati Allah, hati Rasul, ulil amri minkum. Di sini letaknya kita harus taat seperti untuk menghindari kejadian atau musibah corona. Dianjurkan oleh pemerintah mencuci tangan, menjaga jarak dan lain sebagainya. Mari kita taati, karena ini adalah satu saran atau perintah yang baik untuk menjaga kesehatan kita agar kita sehat dan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tes 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu nih jawabnya bersempat, kula nyuwun ikhlas ridhoane bakal hukum ini syariatipun salam kula mau hukum sunat dan sing jawabnya niku wajib. Makanya kula nyuwun sepindah maniya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak menggadok bakal diseket ya akhir niku jawab. Bahkan mendapat dari Kang Kacung itu menembe jawabnya serta alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala tawattin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Amma ba'd. Wabil khusus yang saya hormati Bapak PJ, Bapak Haji Taryadi, dan juga Bapak Ketua DKM, Bapak Kiai Haji Ridwan, juga penggerak daripada acara ini adalah itu Kang Ustadz Kacung atau Mas Yudi yang saya muliakan, dan alhamdulillah kori kita juga sampun dugi atau sudah datang itu hormat Kang Ustadz Abdurrahman, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan, santriwati, dan juga rekan-rekan Banser dan juga Ansor yang saya hormati, dan juga kepada perangkat desa, alhamdulillah juga datang, dan juga ada sebagian daripada balon bakal calon ubu yang saya undang, tapi belum saat ini belum hadir, tapi ada satu orang, yaitu tadi saya lihat Bapak Suroso barangkali yang sudah datang, yang lainnya belum, barangkali ada masih ada kesibukan atau juga tamu yang saya menghormati, dan juga santriwan santriwati yang saya muliakan, dan wabil khusus pada pengatur acara, ya terima kasih atas pemberian waktu
daripada pengatur acara, yaitu untuk menyampaikan sekata dua kata atas nama daripada pembawa acara atau sekaligus yaitu adalah atas nama panitia daripada pelaksanaan Isra Mi'raj Masjid Sabilul Huda Blok Gandong ini. Pertama dan lebih utama, mari kita sama-sama panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada malam yang mulia ini kita semua masih diberi nikmat Islam sehat walafiat, sehingga kita bisa menghadiri pengajian umum Masjid Sabilul Huda Blok Gandong ini. Kami dari pengurus DKM tidak bisa bekerja sendiri tanpa dibantu dengan rekan-rekan pengurus DKM dari porsinya masing-masing. Dari porsi yaitu adalah tentang kegiatan itu yang dikoordinir oleh Kang Ustadz Kacung atau Mas Rudi. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dengan itu yang niat dengan ikhlas ridho pelaksanaan Isra Mi'raj ya dilaksanakan dengan cukup meriah dan juga dengan baik. Mudah-mudahan niat yang ikhlas ridhonya selalu dicatat diiringi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, wabil khusus Bapak PJ dan juga Bapak Kiai Erdogan yang saya muliakan dan juga Bapak ibu-ibu, perlu diketahui setiap tahun dilaksanakan di Masjid Sabilul Huda di Blok Gandong diadakan kegiatan yaitu di Blok Kulon yaitu Rp1.050.000, dari Blok Etan 1 juta dan dari Blok Aramalang 1.700.000, sejumlah Rp3.750.000. Alhamdulillah ada yang memberi aqua dari almarhum Bapak Haji Gunawan atau Bapak Ibu Haja Siti, yaitu memberikan aqua 100 dan dari juga simpan di sini. Dan juga dari Blok Kulon juga ada yang beras itu sekitar 50 kilo atau kurang lebihnya, itu dari Blok Kulon juga. Saya ucapkan terima kasih. Dan juga alhamdulillah tadi saya dengar dari Lebay Abdul Rahim atau Lebay bahwa Kang Ustadz masalah mubalik alhamdulillah sampun disodokai dumateng Bapak Bos Raspan. Alhamdulillah.
Kini sampailah pada acara yang kita
nantikan, yaitu Mauidhah Hasanah bersama Al-Habib Yusuf Al-Aidrus. Kepada Al-Habib Yusuf Al-Aidrus disilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten kula ngobrole rodok bayang. Sikile kada gumeter. Akeh perawan. Ya, dari orang rada gering makanya bahan sesuai mos-mos supaya rada enak. Terus barang-barang dodok sampai ke dodok, mulai ke dodok. Don izin pula dodok mawon. Bu, dodok tengah kan? Dodok tengah kan? Yang itu makanya ngantuk banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Alhamdulillah al-qawi sultanuhu al-wadih burhanuhu al-mabsutu fil wujudi karamuhu wa ihsanuhu. Ta'ala majduhu wa 'azama shanu khalaqa al-khalqa li hikmah wa tawa 'alayha 'ilmah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع. وقال نبينا محمد أوتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويله فوق الحمار ودون البغال. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya muliakan para ulama, para sepuh, kiai, tokoh agama dan tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua MUI Desa Panjindangan Kulon. Ya benar, Panjindangan Kulon, Bapak PLT Kubu Panjindangan Kulon yang saya hormati. Ada juga hadir pengurus MUI Kecamatan Indramayu, alhamdulillah. Sekjen MUI, sahabat yang saya cintai,
Bang Kacung, Kang Kacung. Ya bohong kan kenalannya Kacung. Kacung baik. Si penting arane Kacung, tapi wonge majikan, amin. Arane Kacung, tapi wonge majikan, amin. Sahabat Banser, hidup Banser. Sahabat Ansar, hidup Ansar. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang malam hari insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya oleh Allah. Amin ya Rabbal. Dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal. Tak lupa Bapak calon kubu, 4 calon kubu hadir berapa orang? 2, alhamdulillah. Iya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam kitab Bidayatul Hidayah, al-mar'u yanzuru ahadakum ala man khalilu. Seseorang ini bisa dikira dibiji, sedulurnya dirujuk, dibiji, dipilih, di dalam kriteria mudah saja. Kumpulnya dia itu biasa dengan siapa? Kalau dia kumpulnya di masjid, berarti rainya rai masjid, rainya rai lebih dari rai masjid. Otak. Maksudnya rai masjid itu ahli ibadah, ahli sodak, ahli zikir. Alhamdulillah. Tadi bilang baik, bakal hadir ya insya Allah orang baik, orang benar. Insya Allah. Ya, saja pusing-pusing. Ini saya gini. Ya, bilang baik batu resapa. Kumpulin ini. Bakal kumpul di masjid bersama orang yang ahli salat, insya Allah dia juga melaksanakan salat. Insya Allah dia juga ahli ibadah. Amin ya Rabbal. Saya doakan semoga calon kubu khususnya yang hadir jadi kubu semua. Amin. Yang mesti dipilih sikit jadi semua kader. Ya jadi semua itu tidak harus jadi kubu, jadi orang yang berguna. Amin. Walaupun tidak jadi kubu, jadi pendukung kubu itu juga sudah mulia. Kubunya niatnya ibadah, kubunya niat membangun masyarakat menuju iman dan takwa kepada Allah. Pendukungnya juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai malam hari ini saya ijazah dari guru saya Habib Hussein Pak Agil. Kalau mau sukses dunia, ya saya sudah coba. Saya sudah coba gaji betul-betul. Takwir alhamdulillah. Tapi jangan lupa mitra ahli sunnah wal jamaah itu adalah ikhtiar yang menentukan tetap Allah Subhanahu. Tokcer macet tadi lancar. Honor baik di PNPN, SPNS, anak kabar, alhamdulillah. Anak pemberkasan jalan mana? Kabarnya alhamdulillah ke. Ijazah salawat diangel mumpung bulan Sya'ban karena Kanjeng Nabi niku nganjuraken datang bulan kabeh teng bulan Sya'ban niki diantarae ngakehaken salawat maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat saya, buat calonku, buat semua supaya diuk sukses kabeh. Amin. Sukses dalam
kebaikan, bukan dalam keburukan. Sebab ada sukses dalam keburukan. Na'udzubillah min. Syarat belum ditulis langsung udah apa? Maka beli apa yang bukan? Dibaca ping 10 tes maghrib kalau tes subuh. Bukti kalau harus ngelakoni. Bakal sampai beli manjur ya berarti bakar. Awaknya awak kapuk. Insya Allah. Kalaupun kita tidak berhasil dengan cita-cita kita, kita dapat pahala salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan janji Allah tidak pernah ingkar, tidak pernah meleset. Kalau tidak sukses di dunia, sukses di akhir. Amin ya Rabbal. Ikuti saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Nungguin ya. Karimil abai wal ummahat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karimil abai wal ummahat. Ajastuka qabiltu qabiltu bilang kan ajastuka qabiltu apal bukan dihafal mah. Sukses insya Allah. Sudah saya coba, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu. Iya, kalau nggak ikhlas ya. Kalau ikhlas ya, kalau nggak berhasil itu ikhlas sudah ikhlas. Insya Bapak Ibu yang saya hormati, para sepuh yang saya muliakan, alhamdulillah. Terutama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini dapat sama-sama menjalankan salah satu perintah Allah Subhanahu. Perintah apa? Untuk melaksanakan peringatan, khususnya peringatan Isra Mi'raj. Allah firmankan dalam Al-Quran, ya, peringatan itu adalah anjuran, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Adakanlah peringatan ini, ayat itu menjelaskan adakanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Adakanlah peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi, peringatan nuzul Quran, peringatan segala macam peringatan lahiran, jebrolan apa. Ini adalah salah satu perintah Allah dan banyak manfaatnya bagi orang yang berzikir. Wa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Adakanlah peringatan dari Gusti Allah, maka peringatan itu banyak sekali manfaatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini dapat mengadakan peringatan dalam keadaan sehat walafiat, terutama nikmat yang besar, yaitu nikmat ditetapkannya kita sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillahi Rabbil. Tak lupa salawat serta salam
Semoga Allah selalu limpah curahkan ke hari junjungan kita Nabi besar Muhammad beserta keluarga, sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, para sepuh yang saya muliakan, malam hari ini kita sama-sama memperingati Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Isra Mi'raj? Bu, Isra apa bu? Isra beda kalau Misro, awas. Misro penganan bakal Isra. Bacure contoh di dalam Bapak ente. Subhanalladzi yasra bi'abdihi layla. Oh, Isra. Subhanalladzi, subhana itu kedudukannya sebagai maf'ul mutlak. Ngerti maf'ul mutlak para remaja? Ngerti? Maf'ul mutlak ngerti? Apa? Kan gue ngerti tapi ya wes bakal ngerti kintil gue nih habis kintil jahit ya. Kenapa kok awal ada maf'ul tidak ada fa'ilnya itu tersimpan mustatir atau mahdhuf? Takdirna usabbihu subhan. Gue sampai dawa-dawa kan kita. Sing jelas subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Isra niku perjalanan Kanjeng Nabi dari Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, yang mana ketika itu naik kuda tercepat harus ditempuh dengan waktu 1 bulan. Perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu harus ditempuh dengan waktu 1 bulan. Barang anu dari Gusti Allah asra bi abdi laila. Nabi Isra niku waktu bengi cuma sebengi bae, malah maknanya sebagian malam. Biasa ditempuh 1 bulan, kok bisa ditempuh selama 1 malam lah gampangnya. Kalau zaman sekarang yang tidak aneh, naik bus dari Masjidil Haram ke Palestina berapa jam sudah nyampe. Kalau dulu itu adalah peristiwa yang aneh, makanya diawali dengan subhana. Subhana itu biasa di ayat-ayat Al-Quran mengawali daripada kejadian-kejadian yang akan diceritakan setelahnya adalah kejadian supranatural. Ngerti supranatural? Beda kalau suprapil. Ya udah. Supranatural di luar jangkauan akal manusia, di luar kebiasaan umum manusia. Biasa ditempuh sebulan, tapi Nabi Muhammad menempuh dalam waktu 1 malam saja. Aneh beli, aneh beli. Aneh beli, aneh. Dan menurut akal itu tidak mungkin waktu itu kendaraan sudah sebulan, Nabi cuma sebengi, tidak mungkin kalau dipahami dengan akal. Maka ketika itu banyak sahabat yang keluar dari Islam karena peristiwa itu tidak bisa dipahami oleh akal. Oleh karena itu berhadir sekalian, peristiwa Isra Mi'raj itu tidak cukup hanya dipahami dengan akal, tetapi harus dipahami dengan
Iman itu bahasa daripada pelajarannya tauhid. Tauhid itu pelajarannya akidah, sama akidah yang mana kita harus mendalami peristiwa Isra Mi'raj itu. Kita mendalami Isra Mi'raj itu harus dengan akidah ahli sunnah wal yastafariku ala umat salasi wa sab'in firqatan wahidatun an-najah wa hiya ahlu sunnah wal jamaah. Awas, hati-hati, akidahnya hati-hati, karena sentral dari segala macam ibadah. Ibadah apapun kalau akidahnya salah, maka ibadahnya ibadahnya kok. Maka kuatkan akidah kita dengan akidah yang benar, yaitu akidah ahlus sunnah wal jamaah. Karena tadi hadis Nabi menjelaskan akhir zaman umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang selamat hanya satu. Wa man huwa ya Rasulullah ahlus sunnah wal jamaah. Yang selamat adalah ahli sunnah wal jamaah. Awas, hati-hati. Nanti kita dalami apa itu ahli sunnah wal jamaah. Kita berakidah setiap hari sholat, kita beribadah terus, tapi akidah kita belum pas. Kata Nabi 73 golongan yang selamat akhir zaman itu hanya satu golongan, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Wa man ahli sunnah wal jamaah ya Rasulullah? Ma'ana wa ashabi, yaitu yang dilakukan, yang disampaikan oleh saya, yang memegang teguh ajaran saya dan memegang teguh ajaran sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. La ilaha illallah. Lagi pengajian dong. Lah, ngasih selfie yang baik. Engkau selfie engkau. Gaya macam-macam. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, hati-hati. Anak-anak kita sekarang itu lebih sering membuka HP daripada sering membuka Al-Qur'an. Ya Allah, engkau yang selfie ya, gaya habis. Nikah anak ini malah kaya, insya Allah ya lah kaya. Lah kasih ngaku. Anak mana yang sebagian kaya. Ini bagus dia apa? Kunku gaya wong penyakit stroke. Nah, ya ngaji dikit tuh aja buka selfie-selfiean dikit ya. Bos dia kalau gak lama biskuit. Bulan ini khusus dalam membahas ahli sunnah wal jamaah. Karena kalau bukan ahli sunnah wal jamaah, memahami Isra dan Mi'raj ini akan meleset. Bapak Ibu yang sebelah ini, lo anak nyai-nyai selfie kan? Oh boleh, buatan SMS-an. Oh kalau grup arahnya ceriwa. Ceria wong dua, apa namanya cericot, ceria wong ketot, ini kana, insya Allah tanggal 5 buatan konten, iya, amin ya Rabbal. Lanjut, kata Nabi, akhir zaman nanti umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Tapi yang selamat satu, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di zaman tabi'in saja tentang akidah itu sudah terpecah menjadi 4 macam aliran.
Yang pertama aliran Jabariyah, yang kedua aliran Qadariyah, yang ketiga adalah aliran Mu'tazilah, yang keempat adalah nungguin ya. Iyalah. Ya dong. Makanya lah nasi singa seliuk. Saya kasih tahu nih beberapa macam singa seliuk nanti jadi. Awas nih, hati-hati. Cinta itu kalau berawal dari mata, maka akan berakhir dengan air mata. Maka cintailah seseorang dengan hati. Cintailah seseorang dengan hati, maka sampai akhir tidak akan pernah mati. Amin ya robbal. Seperti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak pernah melihat, tetapi hati kita yakin dan cinta, maka tidak akan mati sampai hari kiamat pun, sampai akhir jannah. Iya. Allah, sampai apa tadi? 73 golongan yang selamat. Satu, ada 4 aliran akidah waktu itu. Pertama, Jabariyah. Ini harus tahu, semua umat Islam, warga desa Panjidangan Kulon harus tahu sejarah nih, harus tahu nih. Jangan hanya sholat saja, ibadah saja, tapi akidahnya belum pas. Jangan hanya bertauhid saja, tapi akidahnya melenceng nih, jangan nih. Allahu Akbar, sekarang sudah ditinggalkan banyak nih. Pertama adalah akidah aliran Jabariyah. Akidah Jabariyah itu meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak bisa apa-apa seperti wayang. Manusia tidak wajib berusaha karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Benar apa beli? Benar apa beli? Contoh. Nah, ketokan kayu pasang, kayu golok. Ya mak, kecek golok. Nah, ketokan kayu, tugelan kayu supaya tugel. Ya mak, menang baik. Nah, tugelan kayu. Ya mak. La ilaha illallah, tugel kayu. Yang aku gak dari Gusti Allah itu geleman tugel. Menang ngebaik gak dari Gusti Allah itu geleman tugel. Itu aliran Jabariyah. Bener apa beli? Bener apa beli? Bener apa boten? Kurang bener alias itu aliran Jabariyah. Jadi menusah kayak wayang. Wis apa jadi Gusti Allah baik? Awalan awilun, bagaimana aliran awalan awilun sebanyak Gusti Allah, bagaimana Gusti Allah benar tapi tidak tepat. Itu aliran Jabariyah. Jadi sekarang banyak wis jadi lillahi ta'ala, ya benar lillahi ta'ala, wis pasrah, ya benar pasrah, tapi harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Itu Qadariyah, Jabariyah contoh. Yang kedua aliran Jabariyah. Jabariyah adalah meyakini bahwa takdir manusia ditentukan oleh manusia sendiri. Bener apa? Kurang. Anamani Mu'tazilah seperti Jabariyah, tetapi tidak mengakui sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah aliran ahli sunnah wal jamaah yang kemudian disebarkan oleh Imam Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang meyakini bahwa semua yang terjadi di dunia ini, semua yang terjadi itu atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi manusia
manusia wajib berikhtiar. Kalau sudah berikhtiar, hasilnya yaitu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham belum? Jadi ada pasrah-pasrah malu, ada usaha baik tapi kalian kalau Gusti Allah. Pasrahkan semuanya kepada Allah, tapi kita wajib berikhtiar, usaha. Nah itulah akidah ahli sunnah wal jamaah yang kata Nabi satu golongan yang akan selamat insya Allah nanti di akhirat kelak. Amin ya Rabbal. Oleh karena itu Kiai Haji Hashim Asy'ari melanjutkan dari apa yang diajarkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dengan menentukan daripada prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsipnya yang pertama adalah menganggap pertikaian, perselisihan di antara sahabat itu adalah hal yang benar. Kalau dia ijtihadnya salah, maka dapat satu pahala. Kalau sahabat itu ijtihadnya benar, maka dapat dua pahala. Karena terpecah semenjak zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, perang dengan sahabat Muawiyah. Masya Allah, sahabat mulia semua perang dan semuanya berijtihad. Sahabat Ali sampai dibunuh oleh orang yang ahli ibadah dan hafal Al-Quran, Abdurrahman bin Muljam, orang Khawarij, karena mengatakan bertahkim antara sahabat Ali Khalifah dan Ali dan Khalifah Muawiyah. Sahabat Muawiyah itu adalah suatu yang tidak benar. Saya keluar, saya Khawarij, dan mereka halal, saya bunuh. Wah, itu pemahaman yang picik sudah ada dari dulu. Awas, Islam tidak boleh ahli sunnah wal jamaah menganggap kejadian yang terjadi pertikaian di antara sahabat itu ini salah. Makanya dia terlalu cinta kepada sahabat tadi sehingga dia membuat satu golongan yang namanya golongan Syiah. Dia benci kepada sahabat yang tiga, Abu Bakar, Umar, Utsman. Ini salah, yang benar adalah sahabat Ali. Ini golongan Syiah. Kemudian ada lagi golongan yang membenci sahabat Ali, yaitu sahabat, yaitu golongan Khawarij dan lain-lain sebagainya. Intinya yang pertama, akidah ahli sunnah wal jamaah punya prinsip bahwa pertikaian di antara sahabat itu semuanya benar berdasarkan ijtihad, dan yang benar ijtihadnya dapat pahala 2 dari Allah, dan yang ijtihadnya salah tetap dapat pahala 1 dari Allah Subhanahu. Jadi tidak ada sahabat Nabi yang salah, jadi tidak ada sahabat Nabi yang jelek. Itu sudah dikehendaki oleh Allah, sudah melalui ijtihad. Tapi ceritanya harus begitu akhirnya, sebagai contoh untuk masyarakat bahwa kita itu harus memegang ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua punya prinsip bahwa ahli sunnah wal jamaah itu adalah hukumnya haram untuk memberontak pemerintah yang sah, haram. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini pilihan kubu, nanti sudah jadi. Kita tidak cocok memberontak, dilarang. Aliran ahli sunnah wal jamaah itu menjatuhkan, memberontak kepada pemerintahan yang sah, haram. Karena dulu pernah terjadi ceritanya begitu, dan tidak ada henti-hentinya pertikaian itu. Semoga Indonesia selamat dari pertikaian. Amin. Yang ketiga, akidah ahli sunnah wal jamaah
tidak boleh mengkafirkan orang yang masih menyembah Allah Subhanahu. Boleh, awas. Karena mengkafirkan seseorang yang masih sholat, yang masih mengakui Allah sebagai Tuhan, maka dia akan menjadi murtad dengan sebab ucapannya mengkafirkan orang yang beragama pantang bagi ahli sunnah mengkafirkan orang yang masih mengakui Allah, dikatakan sebagai kafir. Yang ketiga, yang keempat ya, tiga atau keempat yang bergelisah. Yang keempat adalah ahli sunnah wal jamaah mempunyai prinsip tidak boleh memberantas adat yang berkembang di satu negara, tidak boleh. Apalagi adat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak boleh. Ongko bejalan, tidak boleh kita memberantas adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Wis ongko baik, anak beranak ongko, anak baritan ongko. Lihat, bertentangan dengan Islam tidak. Kalau bertentangan, kita tidak boleh memberantas, tetapi kewajiban kita adalah memasuki, menggeser akidahnya, adatnya sedikit demi sedikit supaya benar, atau mewarnai adat itu dengan syariat ajaran agama Islam. Baritan sing mau nih mengkonon dia sing ayo diganti tanda cara tahlilan, tanda cara marhaban. Kalau itulah ahli sunnah wal jamaah prinsipnya. Kemudian menganggap orang yang bermaksiat itu berdosa, tetapi tidak boleh memvonis seseorang itu kafir, neraka, tidak boleh. Karena vonisan neraka itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Boleh mengatakan orang kamu dosa, boleh, tapi tidak boleh mengatakan kamu neraka, karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, kentang teman ngerti beliau, terus motor-motor ngerti. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah akidah ahli sunnah wal jamaah yang sudah disusun oleh para ulama yang memahami 12 fan ilmu. Kalau kalian ingin menjadi ulama maka harus mendalami, memahami, mengetahui dan fal 12 fan ilmu. Apa itu? Ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu mantiq. Tahu ilmu mantiq? Ilmu mantiq tahu? Apa? Ya mantiq, di mantiq palu ada kayak tuh mantiq tuh. Mantiq ini adalah ilmu untuk mengetahui bahasa yang muter kesimpulannya itu ilmu mantiq. Ini ayat yang muter kesimpulannya itu ilmu mantiq. Hadis yang muter kesimpulannya itu ilmu mantiq. Atau dibalik, satu masalah dikembangkan menjadi bahasa yang banyak sampai diuraikan berapa jam berapa hari, itu ulama. Ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu mantiq, ilmu bayan, kemudian ilmu hadis, ilmu tafsir, asbabun nuzul, asbabul wurud, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, minimal 12 fan ilmu kita harus mengetahui dan memahami. Wis berpirang ilmu si 5 gedung 5 fan ilmu ada. Maka oleh karena itu ya, kita tinggal ikut saja kepada para ulama, sudah ikut saja ya, ikut saja.
Dan ulama yang mendalami 12 fan ilmu itu adalah sebagian besar adalah ulama dari Nahdlatul tinggal mintil kepada ulama Nahdlatul beres sudah. Kirim huruf kirim kongkong huruf kongkong irik baik ulama maju surga. Baca surat Al-Kahfi terjemahnya, anjing yang namanya Kitmir mengikuti Ashabul Kahfi, 7 ulama yang keluar dari negaranya karena dipimpin oleh seorang yang zalim kafir, keluar untuk menyelamatkan agama Islam. Irik inti ulama Kitmir tertulis di Lauh Mahfuz sebagai ahli surganya Allah Subhanahu. Apalagi sampean nginjil kiai, nginjil ulama, insya Allah jadi ahli surganya Allah Subhanahu. Olah yang isi asat olah. Ya Allah, bahaya. Kita bukan Habib NU intil hikmah ulama NU kiai NU barang sikap Habib beli kiai NU si belan. Nauzubillah. Punten bakal pribadi 12 fan ilmu aja wani kalau kula-kulani bukan hikmah nurut ning perintah guru ulama itu wis sing penting jenenge dalu niki punten. Habib banyak, kiai banyak, kita wajib menghormati Habib, kita wajib menghormati kiai karena Habib adalah keturunan Rasulullah, ada darah mengalir darah Rasulullah. Kiai adalah pewaris ilmunya para nabi. 2 orangnya harus dihormati tetapi tidak boleh diikuti kalau dia bukan orang punten akidahnya saja kalau bukan orang NU sudah belajar. Maaf, aduh antang-antang iwak betik iwak pedak iwak betik iwak pedak iwak betik iwak pedak cakep sih lu macam pantun. Iwak betik iwak pedak berenang di air tawar untuk kita masuk menikah rasa-rasa dan daya islaper titik mana ya titik mana bukan belum dipotong bahwa titik mana. Alhamdulillah, intinya malam hari ini yuk kita mendalami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipegang oleh Indonesia itu oleh Nahdlatul Ulama terang saja ya, karena itu adalah sentral daripada sahnya segala macam ibadah yang kita laksanakan. Sudah sadar jangan terbius oleh kepintaran seseorang yang ceramah hebat. Sadar sudah kalau tidak memiliki 12 fan ilmu maka hanya menafsirkan Al-Quran dan hadis dari sebelah mata saja. Iya, saya akui pintar tapi tidak full. Kepintarannya berbeda dengan ulama Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu yang tidak memahami itu ikut saja sudah, ikut saja sudah. Panser ikut jadi Ansor, ikut jadi NU. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebagai penutup, memahami peristiwa Islam yang pertama,
dengan akidah ahli sunnah wal jamaah ini. Apa main itu no? Cabut. Ya masa begini ngomong nih ngomong pun kayak terpercaya pun. Kau tiket menang 5 menit maning. Ditambah 5 menit. Yang dulu ya. Ini penutup harus paham. Memahami Islamnya dengan akidah sunnah wal jamaah adalah menyatakan, memahami bahwa Isra Mi'raj itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu. Apapun yang sudah ditakdirkan, yang sudah dikehendaki oleh Allah, maka pasti akan terlaksana. Jangankan itu peristiwa Isra Mi'raj, lebih dari peristiwa itu kita harus percaya dengan keimanan kita bahwa itu sudah dikehendaki atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu. Tetapi ada ikhtiar, tidak semata-mata kehendak. Ikhtiar siapa? Ikhtiar Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan doanya, dengan ujiannya, ditinggalkan oleh istrinya yang mendanai perjuangan agamanya, ditinggal wafat oleh pamannya yang membackinginya kemana dia berdakwah. Tidak ada lagi yang membackingi, melindungi, membantu perjuangan Nabi dengan full, dengan jiwa dan raga. Wafat semua, Nabi bingung, maka sedih, dan tahun itu dinamakan Amul Husni, tahun kesusah, tahun kesedih. Sampai akhirnya Nabi berdoa, ya Allah, bagaimana ini? Tidak ada yang membela saya, tidak ada yang membela umat Islam. Umat Islam waktu itu dipandai oleh orang-orang kafir, sehingga Nabi memberanikan diri hijrah ke negeri Taif, minta perlindungan, minta hijrah orang Islam ke negeri Taif. Tapi apa? Datangkan Nabi Taif malah dilempari dengan batu, dilempari, katanya kamu orang gila, wah Medan, orang gila, sana pergi. Nabi sampai berdarah, bercucuran. Nabi mengelap darahnya, memeret-meretkan di bajunya. Nabi, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kau menacai darahmu dan memeret-meretkan ke bajumu? Wahai sahabatku, lau yaktara dami lam nabai al-bitaif. Kalau darahku menetes di negeri Taif ini, demi Allah, Taif tidak akan tumbuh tanaman-tanaman. Ya Allah, itu kedebut, itu ikhtiar Rasul, perjuangan sampai situ. Yang lebih aneh dari peristiwa itu, Rasul Habib melihat ke atas, ada mereka yang mengikuti beliau. Waalaikumsalam, mana anda? Ana Jibril ya Rasulullah. Wa ma'i malakatul jabal ya Rasulullah. Ad'uka ila Allah. Aku malaikat Jibril, kata Jibril, dengan malaikat penjaga gunung, mintalah kepada Allah, kata malaikat Jibril. Jadi malaikat gunung ini akan mengangkat gunung dan menimbuli semua orang-orang Taif agar mampus semua. Apa kata Rasulullah? Aku tidak diperintah Allah untuk mengadab kaumku. Aku diperintah Allah untuk mengajak kaumku menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada umatku. Sesungguhnya kalian tahu bahwa saya ini nabi utusanmu, ya Allah. Saya berharap kalau tidak dia anaknya yang masuk Islam, kalau tidak anaknya cucunya, ya Allah. Makanya
sekarang daerah Tol subur banyak menghafal Quran, diantaranya adalah barokah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ikhtiar Rasul sampai dengan berdarah, maka akhirnya innahu huwas samiul basir. Kata malaikat Jibril, sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat yang terjadi padamu. Bahkan dibalik, subhanalladzi asra bi'abdi, aku datang kepadamu untuk mengapros. Barang ini kebelah ngapros ya. Belek apa yang ngapros sih? Maaf sengaja. Dibelek, dikeluarkan hati Rasulullah, dicuci dengan air zam-zam, diisi keimanan, kekuatan supaya bisa melalui peristiwa yang istimewa, peristiwa yang di luar jangkauan manusia, supaya kuat menghadap Rabb Wajhul Jalal Allah Subhanahu. Dobras, diisi kekuatan keimanan dasar di bawah. Uji itu berburuk-buruk datang membawa Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu naik dari langit pertama 2, 3 terus sampai ke Sidratul Muntaha, yang mana semua makhluk tidak bisa masuk ke sana, tapi Nabi Muhammad diizinkan oleh Allah masuk ke sana. Itu bukan tempatnya Allah. Allah tidak bertempat, awas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah tidak membutuhkan tempat. Lalu Sidratul Muntaha ketemu dengan Nabi Muhammad apa? Itu tempat yang disediakan oleh Allah buat Nabi Muhammad bertemu dengan Zat Jalaluh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad hampir tidak kuat memandang wajah wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Tidak kuat, hampir pingsan. Ini punten kalau masih ada yang belum percaya Allah, Nabi Muhammad sudah ketemu sendiri dengan Allah Subhanahu. Tidak kuat Rasulullah. Waktu dalam sebuah kitab dijelaskan menetes 1 tetes air dari Sidratul Muntaha tepat di mulut Rasulullah. Mulut Rasulullah seger dan kuat memandang Wajhul Jalal Allah Subhanahu wa ta'ala sambil mengatakan Assalamualaikum at-tahiyyatul mubarakatus salawatun thayyibatun lillah. Sungguh menyaksikan sendiri Rasul keagungan, kemuliaan, kebesaran, keistimewaan segala-galanya tumblak-blak ada pada zat Allah Subhanahu. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ini bahasa kita ya, sudah dibahasakan bahasa manusia. Aslinya firman Allah itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, dan tidak bisa didengar. Tapi Nabi diberi pemahaman yang dibahasakan dengan bahasa manusia. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat kebahagiaan, kemuliaan untukmu dan keberkahan untukmu dariku. Nabi Muhammad diberi keistimewaan oleh Allah, merasa senang, tetapi kesenangannya tidak hanya untuk dirinya sendiri. Beliau ingat kepada umatnya, ummati assalamualaikum ya Allah wa ala ibadillahis salihin.
Mudah-mudahan keselamatan kemudahan untuk umat-umatku yang mau menyembah Engkau, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan dapat perintah salat 5 waktu sehari semalam wajib. Itu yang wajib, yang harus kita dahulukan daripada yang lainnya. Boleh kita menjalankan sunnah-sunnah, tapi wajib pun tidak boleh tinggal. Karena awal ma yuhasabu yaumil qiyamah as-shalah. Pertama amal yang dihisab nanti di akhirat adalah as-shalah. Idza shalah amal dulu. Kalau amal sholatnya baik, tidak bolong-bolong, supaya beli kawanan, maka amalnya insyaallah akan baik. Wa idza fasada amaluhu, kalau sholatnya rusak, bolong-bolong, apa mani jarang sholat, atau sholat tapi kelingan gesek baik, sholat tapi kelingan si abai, sholat tapi kelingan bambi terlintasi, fasada rusak semua. Maka jaga pesan Rasulullah sebelum wafat, ummati as-salah, titip sholat. Umatku jangan sampai meninggalkan sholat. Apapun keadaannya, titip sholat jangan ditinggalkan. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu di antara intinya adalah kita sebagai umat Islam harus selalu menjalankan rukun Islam, terutama sholat 5 waktu sehari semalam. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Selalu bersyahadat, selalu melaksanakan sholat, selalu melaksanakan ibadah puasa Ramadan, selalu menunaikan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, dan apabila mampu kita berusaha semaksimal mungkin untuk menunaikan ibadah haji. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma subhana man ihtajaba fil jabarut an khalqihi wa la ayna tarahu la nidda wa la nidda siwahu. Allahumma sakhir wa majal quluba jami'a khalqika tasdiran shadidan wa mailan shadidan hatta yuhibbu wa hatta yuti'u alaina. Allahumma ij'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. وبشرنا بلغنا إلى 120 سنة والله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. Allahumma ya Allah, jadikan nama pilihanku nanti di desa Panjenengan ini ya Allah lancar ya Allah. Jadikan pilihanku di desa Panjenengan ini selamat ya Allah. Jadikan pemilihanku di desa Panjenengan ini tidak ada pertikaian ya Allah. Jadikan pilihanku di desa Panjenengan ini tidak ada permusuhan ya Allah. Tidak ada berbahaya ya Allah, tidak ada yang merusak ya Allah, tidak ada yang memberontak ya Allah. Dan jadikanlah ya Allah pemimpin untuk Panjenengan kula ini pemimpin yang adil ya Allah, pemimpin yang beriman ya Allah, pemimpin yang memperhatikan rakyatnya ya Allah, yang tidak hanya mementingkan sendiri ya Allah. Jadikanlah kami ini selamat ya Allah, selamat dunia, selamat akhirat ya Allah. Malam hari ini ya Allah, di malam kemuliaan Isra Mi'raj, di malam kemuliaan peringatan Isra Mi'raj ini ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa
kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah kakek buyut kami ya Allah. Ampunilah pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Selamatkanlah kami semua dari segala pertikaian, permusuhan, segala hoak ya Allah. Selamatkan kami dari dunia sampai akhirat ya Allah. Hanya kepadamu kami meminta ya Allah. Hanya Engkau yang dapat mengijabah doa kami ya Allah. Bibarakati hadhihi al-'adah ya Allah. Bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma ighfir wa hasin maqasidana wa qdi jami' hajatina, khususan hajat penduduk desa Panindangan Kulon ya Allah. ببركة هذه الحالة وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل دعاءنا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih atas perhatiannya kepada orang seperti saya ini dan mohon maaf barangkali ada kata-kata saya yang menyinggung hati. Insya Allah tidak saya sengaja dan tidak ada maksud menyakiti Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf, semoga barokah. Bila taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.